Tahu nggak kalau Alien ternyata udah lama banget gitu jadi karakter favorit di film-film seru. Dan bukan cuma buat nakut-nakutin aja, di tiap generasinya juga udah mulai nih ke titik dimana bikin ngeri dengan adegan thriller dan bikin deg-degan gitu pas lagi nontonnya ya. Semua film Alien tentu seru semua, dan apalagi berbagai genre dan juga tema yang tentu unik-unik semua. So, kalian siap buat terbang ke dunia para makhluk aneh ini? Langsung aja deh ke isi dalam filmnya ini, di 5 film Alien terbaik yang buat kalian tonton. Di film pembuka ini tentunya ada dari film yang sangat fenomenal banget men di Indonesia ya, terutama pada kalangan film streaming gitu. A Quiet Place tentu bakal memanjakan mata penikmat film alien dengan dunia apokalips gara-gara diinvasi makhluk alien yang super peka sama suara gitu. Jadi kalau lu mau bertahan hidup, ya lu harus bener-bener diem men. Yang bikin film ini seru tentu bukan cuma aliennya doang gitu. Penceritaan, drama, dan ketegangannya juga semuanya tentu seru dan nikmat banget buat dilihat men, bukan buat didengar ya. Rancangan sutradara John Krasinski tentu nggak bakal mengecewakan lah. Dan by the way dia juga berperan sebagai pemeran utama bareng istrinya. Satu paket nih sama Emily Blunt. A Quiet Place ini memang sukses banget menyajikan horor yang nggak cuma ngagetin doang, tapi juga penuh emosi gitu. Setiap karakternya tentu punya peranan pentingnya masing-masing. Terutama satu keluarga ini nih, yang harus ngehindarin alien yang peka banget sama suara gitu. Tapi kekurangannya juga ada kok di dalam film ini ya, di sisi durasinya gitu. Buat lo yang memang sering banget nonton film horor di 2 jam kurang dikit gitu ya, bakal ngerasa film ini tuh terlalu singkat. Karena ini film ada di 1,5 jam, itu pun dipotong sama opening dan closing Netflix yang panjang banget kayak nonton film layar lebar gitu men. Tapi justru itulah yang bikin film ini tetap terasa tajam dan fokus dari awal sampai akhir, jadi nggak ngerasa bosen lah. Ini film udah terbukti garansi film bagus dengan rating di 7,5 pada 600.000 lebih pengguna IMDb nge-review positif buat film ini gitu men. Oh iya, pastiin juga kalau lu mau nonton film ini, usahakan buat nontonnya harus hening gitu men, tanpa suara ya, biar konsep silence is survivalnya berasa lebih tegang gitu atmosfernya ya. Berbanding kebalik dengan film A Quiet Place tadi, film ini bakal langsung dikasih yang ngeri-ngeri men. Apalagi latarnya juga bakal ngeri dengan gundukan salju yang bisa bikin lu merinding, dingin, dan juga ngeri gitu. The Things ini adalah sebuah film klasik yang gak pernah kehilangan pesonanya, tentang sekelompok peneliti di Antartika yang menemukan makhluk alien yang bisa berubah bentuk jadi siapa aja. Jadi bayangin nih, kalau lu gak bisa percaya sama orang-orang di sekitar lu, pasti bikin teror yang ngeri banget ya. Nah, karena itu konsepnya ini bener-bener keren abis men, dan juga seru banget gitu. Sutradara John Carpenter berhasil nyiapin suasana horor yang kental banget dengan efek praktikal yang keren banget untuk ukuran tahun 80-an. Ditambah lagi acting Kurt Russell sebagai pemimpin yang karismatik bener-bener bikin filmnya ini tambah ikonik. Kenapa The Things bisa jadi film menarik bagi gua? Karena ini film bukan cuma tentang jump scare ataupun gore doang men. Ya pada dasarnya sih emang di keseluruhannya bakal penuh dengan gore dan bikin ngilu gitu. Tapi nih bukan itu yang bikin gua terkesima sama ini film. Melainkan lebih ke psikologi karakternya yang dipaksa menghadapi rasa takut dan ketidakpercayaan gitu. Ini konsep unik banget ya. Gak heran gitu dapat rating 8,2 buat sekelas film jadul. Di-generate sama 450.000 lebih akun di IMDb yang tentu kebanyakan suka sama filmnya ini loh. So buat yang suka sama film horor dengan ketegangan yang gak habis-habisnya, The Things adalah pilihan yang sempurna buat ditonton. Tapi ya siap-siap aja gitu sama endingnya yang bikin lu mikir keras karena gak semua pertanyaan terjawab dengan jelas di film ini. Kalau lu pengen film alien yang versi modern dan punya konsep beda dari biasanya, mungkin District 9 ini jawabannya. Konsepnya sendiri tentu unik tentang alien yang hidup sebagai pengungsi di bumi gitu. Baru kali ini nih, gue nonton film alien yang punya konsep liar kayak gini. Dengan setting di Johannesburg, Afrika Selatan, lu bakal lihat nih gimana diskriminasi dan rasisme juga berlaku gitu sama makhluk luar angkasa. Bukan cuma manusia, tapi alien juga dirasisin gitu. Disutradari oleh Neil Blomkamp, District 9 ini berhasil memadukan aksi seru dengan kritikan sosial yang setajam mulut netizen men. Karakter utamanya yang namanya kurang bisa ingat gitu ya, panjang banget men.
Pokoknya diperanin sama Sharlto Copley, sifatnya bener-bener menarik banget untuk dieksplor dan cuma bisa dirasain jika lu nonton filmnya. Film ini tentu wajib banget buat ditonton bagi para penggemar film Alien men, karena nggak cuma ngasih cerita yang dalam aja, ternyata dari segi visualnya pun keren banget dan asik itu untuk ditonton. District 9 ini tentu ada di deretan film rating tinggi Alien di mata dunia men, dengan rating 7,9 dan di review hampir 700.000 lebih pengguna dari IMDb. Gue rasa udah cukup lah ya buat masuk watchlist kalian. Gue suka banget sih sama District 9 ini, karena bisa ngebuka mata kita tentang isu-isu sosial yang masih relevan banget sampai dengan sekarang. Tapi bedanya ceritanya dari POV alien ya, agak kocak sih, tapi unik lah, bisa coba tonton aja dulu. Next tentunya bakal lebih serius nih pada film Alien yang mana menarik banget dengan kisah panjang yang diberikannya itu. Arrival ini bukan film alien yang penuh dengan aksi atau gore ala-ala alien fantasi gitu. Namun, tepatnya lebih ke arah drama dan juga misteri yang mendalam soal asal-muasal, karakteristik sampai kebiasaan dari alien itu sendiri men. Film ini bercerita tentang seorang ahli bahasa bernama Louis Banks yang diperankan oleh Amy Adams tengah ditugaskan untuk berkomunikasi dengan alien yang baru aja mendarat di bumi. Seaneh apapun konsepnya dan seaneh apapun ceritanya, dengan arahan tangan dari Denis Villeneuve, sebuah film ngantuk diubah jadi at least layak lah untuk ditonton para penontonnya ya. Gak semua bisa suka sama film-filmnya Denis Villeneuve dan gak semua juga benci sama filmnya Denis Villeneuve. Banyak pro dan kontranya gitu ya. Tapi varian konsep baru dari Arrival ini berhasil menghipnotis para penontonnya buat harus suka sama film alien ini gitu. Bukan sekedar film alien biasa men, Arrival ini lebih fokus ke bagaimana manusia beradaptasi dan memahami sesuatu yang benar-benar asing gitu. Nah ini nih yang bisa ngasih feel asiknya dari ceritanya itu. Seperti gue katakan di awal, ada yang suka sama film Denis Villeneuve dan juga ada yang gak suka men. Gue gak maksa kalian harus nonton film ini ya, biar jadi urutan terakhir lah kalau kalian mau nonton film alien yang anti mainstream. Tapi perlu dicatat juga ya, ratingnya ada di 7,9 loh, dengan 780 lebih pengguna IMDb yang rating positif soal film ini. Katanya sih kebanyakan ya bilang kalau Arrival ini bakal menawarkan pengalaman yang unik dan juga emosional. Tapi karena plotnya yang memang mungkin agak berat ya, jadi nggak semua orang bisa nonton film ini. Gue termasuk yang menikmati film ini kok, dan gue berani jamin kalau ini adalah film masterpiece alien yang keren banget untuk ditonton. Ngomong-ngomong soal masterpiece, nah ini nih masterpiece dari semua film-film alien men. Bicara film alien tanpa nyebut alien tentu nggak berasa lah ya. Ya ini film judulnya memang Alien men. Salah satu pionir genre horror science fiction bertema alien yang keren banget buat ditonton oleh siapapun yang udah nyentuh ranah remaja ke atas. Disutradari oleh sutradara legendaris Ridley Scott tentu menjadi salah satu hal yang paling berkesan buat gue nonton film klasik seru kayak gini. Ceritanya ini tentang kru kapal luar angkasa Nostromo yang menemukan sebuah makhluk alien gitu ya, yang berbahaya dan juga mulai memburu mereka satu persatu. Sigourney Weaver ini sebagai Ellen Ripley jadi ikon penting dalam franchise Alien man. Salah satu karakter yang sangat-sangat berkesan banget buat para penikmat film Alien. Bahkan sampai sekarang pun Ellen Ripley ini nggak bakal tergantikan diperanin sama Sigourney Weaver gitu. Kalau sampai ada yang bikin remake-nya nih dengan karakter yang sama gitu, sama aja bunuh diri untuk filmnya tersebut. Jadi kenapa lu harus nonton franchise Alien ini? Karena emang seru men. Udah, alasannya cuma satu, seru gitu. Apalagi buat lu yang memang maraton semua film franchise Alien nih. Pas ngelewatin seri Alien 1979 ini, tentu bakal terngiang-ngiang gitu sama akhir dari timeline franchise-nya itu. Udah lebih 40 tahun film ini eksis di perfilman dunia ya, dan ratingnya juga tentu makin naik jadi 8,5 men. Pada reviewan yang hampir 1 juta oleh fans IMDb loh. Gue suka banget sama alien ini men, murni dengan desain alien yang sangat legendaris itu, dan plotnya terasa padat buat para penontonnya yang bukan fans alien kayak gua ini gitu. Kayaknya adegan per adegannya itu nggak ada yang sia-sia lah, bikin mood booster terus gitu. Jadi kalau lu pengen nonton film alien dengan pengalaman horor yang sesungguhnya, Alien ini adalah jawabannya.
Jadi itu dia 5 film alien terbaik versi gua yang memang jadi favorit dari gua sendiri men. Masing-masing filmnya tentu punya ciri khas dan juga keunggulannya yang berbeda-beda ya. Tapi semuanya dijamin bakal bikin lu nggak bisa bikin tidur nyenyak men. Kalau kalian suka sama video ini silahkan like, dan siapapun yang pengen request rekomendasi film selanjutnya silahkan aja komen di kolom komentar di bawah ini. Tema apa yang harus gua bawain di konten selanjutnya ya. Sekian dari gua Ari pamit undur diri. Selamat menonton and see you in the next film.